Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Semoga saat ini Anda berada dalam keadaan sehat serta sukses dalam menghadapi segala kegiatan. Amin. Penggunaan tenaga listrik yang menjadi kebutuhan sehari-hari bisa menjadi acuan akan semakin dibutuhkannya tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut. Teknik elektro adalah bidang ilmu yang mempelajari mengenai listrik dan pengaplikasiannya. Jurusan ini akan melahirkan para ahli bidang elektro yang setelah lulus akan memiliki banyak peluang kerja yang tersedia. Baiklah, sebelum melanjutkan penyampaian informasi ini, ada baiknya subscribe dulu channel ini bagi yang belum, supaya channel ini bisa berkembang. Baiklah, berikut kami sampaikan peluang kerja bagi rekan-rekan yang memilih jurusan teknik elektro. 1. PLN. PLN sangat banyak memakai alumni dari jurusan teknik elektro atau untuk jaringan dan lain-lain. Bekerja di PLN adalah idaman bagi alumni jurusan teknik elektro. Adapun gaji yang Anda dapatkan di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 25 juta, tergantung dari posisi mana dan golongan apa yang Anda dapatkan di sana. Selanjutnya nomor 2 yaitu menjadi robot engineer atau menjadi seorang teknisi robot. Prospek kerja jurusan teknik elektro yang cukup menarik adalah menjadi teknisi robot atau robot engineer. Pekerjaan ini sesuai untuk Anda lulusan jurusan teknik elektro, karena salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah sudah mempelajari teknik dasar mekanika dan elektronika. Ada kalanya Anda juga akan mendapat tanggung jawab untuk mengoperasikan dan juga merawat robot-robot tersebut. Dan untuk gaji Anda di sini berkisar antara 5 juta sampai dengan 15 juta. Yang ketiga, bekerja di bidang pengelolaan perminyakan. Bekerja di bidang ini adalah salah satu pekerjaan yang diminati banyak orang, terutama pada bidang sumber daya listrik, instrumen, dan kontrol engineer. Tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Kalau untuk gaji Anda di sini yaitu biasanya sekitar 6 juta sampai dengan 25 juta tiap bulan. Yang keempat itu bekerja pada Kementerian ESDM. Untuk lulusan sarjana teknik elektro, Anda memiliki peluang untuk menjadi PNS, yang sekarang namanya aparatur sipil negara, dan bekerja pada instansi negara. Instansi yang sering kali mencari lulusan teknik elektro adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dan Dirjen Ketenaga Listrikan dan Sumber Daya Mineral. Gaji Anda di sini berkisar dari 5 juta sampai dengan 20 juta tiap bulannya. Yang kelima yaitu sebagai operator pabrik. Sebagai teknisi dan operator pabrik, pekerjaan ini terbuka untuk lulusan sarjana maupun diploma 3. Dengan gaji Anda di sini berkisar antara 4 sampai dengan 7 juta rupiah. Jadi 4 sampai 7 juta rupiah. Peluang kerja ini cukup banyak tersedia di sekeliling Anda. Hal ini dikerjakan untuk mengoperasikan, mengatur, dan mengontrol mesin dan peralatan di pabrik. Tentunya ilmu mengenai kelistrikan akan sangat diperlukan. Yang keenam,
bekerja untuk perusahaan BUMN. Bekerja untuk perusahaan BUMN. Setelah menamatkan jenjang kuliah, Anda bisa mencari banyak sekali lowongan pekerjaan dari BUMN. Untuk lulusan jurusan teknik elektro, Anda bisa menyasar perusahaan dengan bidang komunikasi dan energi. Sebagai contoh, Anda bisa mencoba melamar ke perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kalau permasalahan gaji Anda di sini mulai dari 6 juta sampai dengan 15 juta tiap bulan. Yang ketujuh, membuka wirausaha. Ini membuktikan bahwa peluang kerja jurusan ini memang luas dan tidak selalu terikat. Anda bisa membuka jasa servis, peralatan elektronik, rumah tangga, komputer, laptop, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan elektronik, ilmu yang sudah Anda dapatkan di jenjang perkuliahan Anda. Bahkan Anda juga bisa membuka bisnis Anda sendiri di rumah atau di tempat lain. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan listrik dan teknologi, tidak heran jika peluang kerja untuk lulusan jurusan teknik elektro akan semakin luas. Karena itulah jurusan teknik elektro menjadi salah satu jurusan yang diminati oleh masyarakat. Gaji Anda di sini sampai puluhan juta per bulan, tergantung kepada besar kecilnya usaha Anda. Yang ke-8, menjadi perancang. Anda akan bergelut dengan perancangan dan pengembangan peralatan elektronik yang sering ditemukan di sekitar Anda. Tidak hanya menghasilkan teknologi baru, namun Anda juga memilih tanggung jawab untuk pemeliharaan suatu sistem mekanik. Secara garis besarnya, pekerjaan ini membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah diajarkan di jurusan elektro. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, ilmu dan pengetahuan elektro dan akan sangat berguna untuk menciptakan teknologi baru dengan menggunakan sumber energi terbarukan. Jadi tentu saja sebagai lulusan jurusan teknik elektro, baik sarjana atau diploma 3, Anda sudah memenuhi kriteria penerimaan untuk bekerja pada bidang ini. Kalau di bidang ini, Anda akan digaji berkisar dari 4 sampai dengan 8 jutaan. Pastilah Anda tidak akan menyesal mengambil dan belajar pada jurusan teknik elektro ini. Yang ke-9, menjadi dosen teknik elektro. Bagi Anda yang memilih passion untuk melanjutkan kuliah teknik elektro ke jenjang pasca, mungkin saja terbesit di pikiran Anda untuk menjadi seorang dosen teknik elektro. Tapi Anda harus menamatkan pendidikan S2 baik dengan biaya sendiri ataupun dengan beasiswa. Apabila Anda menjadi dosen ini, gaji Anda di sini biasanya adalah dari 5 juta sampai dengan 20 juta, termasuk sertifikasi. Sesuai dengan pangkat dan jabatan Anda. Di samping sebagai dosen, Anda juga bisa bekerja di tempat lain. Yang ke-10, menjadi bagian perencanaan produk otomotif. Pentingnya ilmu elektro yang akan diterapkan pada perancangan suatu produk otomotif seperti mobil, motor. Meskipun Anda akan bergelut dengan lulusan jurusan teknik otomotif, tidak sedikit lulusan jurusan teknik elektro yang berhasil meraih peluang kerja yang satu ini. Pekerjaan ini memiliki rata-rata pendapatan berkisar antara 4 sampai dengan 9 juta per bulannya. Yang ke-11, menjadi teknisi listrik. Pada gedung-gedung yang besar seperti perhotelan, mall, dan lain-lain, biasanya mereka merekrut sarjana teknik elektro untuk maintenance listriknya.
Pekerjaan Anda di sini adalah mengawasi kondisi kelistrikannya supaya berjalan dengan baik, atau apabila terjadi kerusakan Anda yang bertanggung jawab terhadap kerusakan listrik tersebut. Kalau ditanya masalah gaji Anda di sini adalah dari 5 juta sampai dengan 9 juta per bulannya. Nomor 12, gedung pemerintah. Biasanya di setiap gedung pemerintah mereka juga merekrut tenaga listrik, karena setiap pimpinan menginginkan kondisi listriknya berjalan dengan baik. Apabila terjadi kerusakan listrik, Anda harus bertanggung jawab terhadap perbaikannya. Untuk gaji Anda di sini yaitu mulai dari 4 juta sampai dengan 15 juta, itu tergantung lagi dengan pangkat dan golongan Anda. Yang ke-13, sebagai pengajar. Seandainya Anda berminat untuk mengajar di Balai Latihan Kerja atau SMK, mereka biasanya juga membuka peluang untuk lulusan jurusan teknik elektro. Gaji Anda di sini sekitar 3 juta sampai dengan 9 juta per bulannya. Perusahaan migas. Di perusahaan migas ada juga dibutuhkan lulusan dari teknik elektro. Kerjaan Anda di sini juga bergerak tentang permasalahan kelistrikan suatu perusahaan. Adapun di sini gajinya cukup besar, yaitu dari 6 sampai dengan 15 juta per bulannya. Yang ke-15, pabrik pupuk. Pabrik pupuk juga membutuhkan alumni teknik elektro. Di pekerjaan Anda di sini adalah mengelola masalah kelistrikannya. Adapun gaji Anda di sini mulai dari 15 juta sampai dengan 20 juta tiap bulan. Ini juga tergantung dari posisi mana yang Anda dapatkan. Yang ke-16, perusahaan semen. Perusahaan yang bergerak dalam membuat semen ini juga banyak membutuhkan alumni dari jurusan teknik elektro. Pekerjaan Anda di sini adalah juga mengelola permasalahan kelistrikan suatu pabrik. Gaji Anda di sini mulai dari 6 sampai dengan 22 juta tiap bulan, tergantung lagi juga dengan jabatan Anda. Pabrik garmen. Pabrik garmen juga membutuhkan peluang kerja bagi jurusan teknik elektro. Pekerjaan Anda di sini adalah mengelola masalah kelistrikannya yang ada di pabrik. Adapun gaji Anda di sini adalah mulai dari 4 sampai dengan 9 juta tiap bulan. Yang nomor 18, pabrik perkapalan. Di pabrik perkapalan juga membutuhkan alumni jurusan teknik elektro. Pekerjaan Anda di sini adalah merancang atau memastikan permasalahan listrik di pabrik perkapalan. Apabila ditanya masalah gaji Anda di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 21 juta tiap bulan. Yang ke-19, jadi tentara. Di militer juga membutuhkan alumni jurusan teknik elektro. Pekerjaan Anda di sini adalah sebagai tentara dan mengelola masalah kelistrikan dari peralatan militer. Gaji Anda di sini yaitu dari 5 juta sampai dengan 25 juta, tergantung dengan pangkat dan masa jabatan Anda. Nomor 20, kontraktor listrik. Untuk kontraktor listrik juga memerlukan keahlian tamatan elektro. Biasa di sini Anda terlebih dahulu mengurus sertifikasi keahlian. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 4 juta sampai dengan 9 juta. Jadi pengusaha.
untuk jadi pengusaha sebetulnya bisa dilaksanakan oleh alumni teknik elektro. Pekerjaan pengusaha ini tidak hanya dimiliki oleh alumni Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Teknik Sipil, tetapi Anda berpeluang untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Asalkan Anda terlebih dahulu mempelajari bagaimana cara-cara mengelola usaha dan mengelola SDM. Gaji Anda di sini biasanya sangat besar, mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta untuk pengusaha yang telah sukses. Nah, demikian informasi yang bisa kami berikan ini. Semoga bermanfaat untuk masa depan Anda serta impian tempat kerja yang Anda inginkan. Dan jika informasi ini bermanfaat, bantu juga untuk subscribe, like, and share video ini karena sangat berguna untuk pengembangan channel ini. Terakhir, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.